Akhirnya diangkat lagi. Oke, alhamdulillah Miss Yunisa ngangkat. Gimana sayang? Ini Miss apa? Lupain aja ya Miss. Hmm. Suami saya tuh udah 1 tahun, jalan 1 tahun ini kan ke Taiwan. Oke, saya sebentar sebentar. Ke Taiwan. Baik. Suamimu ada di Taiwan. Di, Suamimu di. ada di Taiwan 1 tahun ini. Jangan bilang kalau suamimu digondol wedoan loh, enggak ya? Tapi kayaknya iya sih. Miss, Terus, 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 terus. makanya ini kan eh, jadi sudah 1 tahun ini jalan gitu. Terus awalnya itu lancar-lancar aja, Miss. Komunikasi lancar. Terus untuk kiriman uang juga ya lancar, walaupun cuma untuk karena tahu sendiri ya, Miss, untuk berangkat keluar kan pakai biaya ya, Miss. Hmm, Lah biayanya itu kan hutang ya, hmm, biasa hmm. ya. Kalau kita punya uang mah kita nggak akan kerja di sana Betul, jauh-jauh gitu. betul, betul, betul. Nah, untuk janji di awal memang saya mengikhlaskan suami untuk kerja ya karena untuk merubah masa depan Betul, kita, betul. untuk mengangkat derajat orang tua. Dia anak tunggal dari orang tua saya, orang tuanya gitu loh. Hmm, Saya kasih support, yang penting kamu kerja di sana gini gini gini, sekolah ya di sini kerjaannya kan ya taulah Miss kayak gitu. Makanya hmm, iya dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya lah, singkat ceritanya, setelah proses panjang itu alhamdulillah dapat job, akhirnya bisa berangkat kayak gitu. Ya hmm, berangkat tuh nggak ada ini Miss, masih baik komunikasi. Nah untuk 3 bulan ke belakang ini memang hmm, berubahnya karena saya itu tuh ngapunten ya Miss, suami saya kan tabiatnya kan saya hafal ya, ini gitu loh, hmm, orangnya nggak neko-neko. Untuk perempuan aja saya tahu betul dia nggak gitu loh. hmm, Makanya waktu apa komunikasinya berubah kayak gitu tuh saya benar-benar nggak ini gitu loh Miss, nggak ke arah situ gitu. hmm, Saya benar-benar tutup mata, saya nggak tahu tahu Taiwan itu seperti apa, nggak hmm, tahu. hmm, Paling kalau dia misalnya dulu itu sampai Vicol tuh kadang saya sampai bosen gitu loh. hmm, Sehari itu Vicol sampai berapa, karena dia kan kerjanya di konstruksi, enak katanya, hmm, enak gitu loh. Paling ini yang kerja itu sehari paling cuma 4 jam 3 jam kayak gitu, banyak istirahatnya gitu. Alhamdulillah saya bilang gitu. Itu Vicol lama-lama. Terus Vicol itu ya ini 3 bulan terakhir ini Pikol tuh cuma sekali tok pagi gitu, siang lah, misal jam 10 jam 11 itu. Udah nanti sampai sore, sampai malam, sampai pagi, besok pagi nggak ada pikol, paling pagi berangkat. Saya nggak berangkat dulu, saya selalu jawabnya, Bang, Bismillah, hati-hati Mas. Udah itu nanti nggak ada komunikasi lagi. Sampai siang pikol lagi sekali, habis itu udah sampai pulangnya jam berapa saya nggak tahu, sampai mes saya nggak jam berapa saya nggak tahu, kayak gitu loh. hmm. Terus? Seperti itu. Jadi, uh, nah, kok untuk yang 1 bulan ini kok sama sekali lost kontak sama saya, Hmm, terus? lost kontak sama saya, sama orang tuanya juga lost kontak Hmm, terus? itu. Nah, terus HP HP itu alasannya ini bisa apa, HP alasannya di apa, rusak katanya, Hmm, jadi nggak komunikasi. Tapi walaupun rusak itu tuh dia masih ini Miss, masih apa, masih kadang pinjam HP-nya teman untuk ngubungin saya hmm, gitu. Nah kok terus makin kesini tetap malah nggak ada kabar. Nah singkatnya, bulan kemarin tuh terakhir saya kan ke tempat mertua saya, nengok kan agak nggak enak badan. Saya tengok kan, singkat saya kan di Jogja ya Miss, hmm, mertua saya di Wonogiri. hmm, Nah saya tengok sana gitu, itu saya memang nggak ngabarin suami karena HP-nya kan rusak, saya nggak bisa ngubungin. Habis itu saya ke sana, saya juga nggak ini, sampai saya pulang ke rumah lagi itu maghrib. hmm, Sampai rumah ada panggilan tak terjawab dari nomornya temannya. hmm, Itu dari nomor temannya, terus saya jawab, oh ya Mas, saya lagi di tempatnya Mae. Saya bilang, Mae siapa? Ya Mae jenengan, saya bilang gitu. Oh iya gitu, udah cuman tuh, ya udah ini HP-nya tak kembaliin lagi, soalnya cuma pinjem. Oh nggih, udah dibalikin. Saya udah terlanjur terbiasa Miss digituin, maksudnya udahlah biasa. Tapi saya masih positif tinggi, nggak pikiran apa-apa, memang HP-nya rusak gitu. Udah, terus habis itu sampai tanggal 10 kan gajian tuh per tanggal 10 Miss. Tanggal 10 dia WA lagi pakai HP-nya temen. Yang aku kirim uang katanya, dicek gitu. Oh iya. Terus udah tak cek, makasih ya Mas. Iya, udah sehat-sehat ya Mas. Udah nggak ada balasan lagi. Sampai 1 bulan ini Miss. Sampai tanggal 10 kemarin ini, bulan ini. Itu tuh saya nggak ada komunikasi, nggak apa. Tapi saya coba cek di ATM. Nggak ada transfer masuk Miss.
Mm. nggak ada transfer. Saya masih positif thinking, oh mungkin problem apa gitu. Sampai tanggal 11 saya cek lagi, nggak ada. Tanggal 12 nggak ada, cek lagi. Tanggal 13 tetap nggak ada. Saya baru, itu feeling saya lagi nggak enak, udah nggak enak. Fik, ini masih ada apa-apa, saya udah 3 hari, nggak mungkin. Dan ini waktunya, apa, harinya itu nggak nabrak hari Sabtu Minggu, kayak gitu. Jadi Mm. kayaknya nggak gitu. Udah, akhirnya saya bingung mau hubungin siapa, mau hubungin siapa. Nah, kebetulan kan saya ada nomor temennya, memang itu nomor teman satu mes. Itu sempat akrab dulu waktu sebelum berangkat sih. Tapi saya memang sempat diblokir sama temennya. Mungkin saya nggak tahu lah. Mungkin sih mereka ada kayak takutnya kalau misalnya saya sering hubungin dia itu mungkin takutnya dia kenapa-kenapa. Saya nggak tahu lah, pokoknya saya itu diblokir gitu loh, Miss. Terus akhirnya saya minta keponakan saya tak suruh hubungin dia. Terus tak kasih tahu, bilang aja mau ketemu si Om kayak gitu, suruh ngubungin rumah, kenapa kok nggak ngubungin rumah gitu. Itu udah disampaikan juga, udah disampaikan katanya. Itu saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada ngubungin juga sih, Miss. Ya, Mm. akhirnya saya sampai bingung, saya nyuruh teman tak suruh ngaku kakaknya gitu, karena saya udah nggak berani. Saya tuh takutnya gini loh, Miss, saya tuh kalau misalnya saya ngaku nanti istrinya yang nyari itu, takutnya, Miss, saya tuh masih jaga suami saya di sana, takutnya nanti di mail itu kenapa tuh istrinya kok geger nyariin gitu, saya masih jaga situ belum, Miss. Jadi saya tahan, jadi saya pakai atas nama ponakan gitu. Terus kakaknya tak suruh bilang kalau ibunya nggak enak badan, kangen gitu, karena 1 bulan lost kontak gitu. Nah, itu juga udah disampaikan, Miss, tidak ada ini balik gitu. Nah, itu baru memang saya memang ini memang ada apa-apa gitu loh, Miss, gitu. Terus udah ini udah ini udah tak tahan-tahan sampai semalam tuh saya datang ke rumah istrinya temennya itu yang satu mes itu. Saya datang, saya cuma mau apa, Miss? Saya cuma mau telepon telepon ke temannya itu, tak suruh nyambungin ke suami gitu loh. Coba kenapa sih gitu? Karena kan HP-nya katanya jadi saya juga bingung mau ngubungin pakai apa. Akhirnya saya ketemu istrinya, oh ya Mbak, nanti tak sambungin suami gitu. Akhirnya si istrinya itu kan telepon suaminya atau temannya suami saya di mes. Begitu udah ngomong gitu, terus saya bilang, Mas, aku tak ngomong sama suamiku. Terus jenengan jangan bilang kalau saya yang ngomong gitu. Oh iya Mbak gitu. Udah dikasihin. Saya sempat dengar, Miss, di sini. Siapa gitu. Terus ini Mama Isa. Jadi temannya itu mengaku kalau yang mau telepon istrinya gitu, istrinya dia gitu. Begitu udah saya dengar suara suami saya, langsung tak minta itu HP gitu. Tak jawab, Mas, halo, ini saya gitu. Mas, ini saya sebut nama saya. Terus dia cuman apa, Miss, dengan jawaban atas gitu, Miss, ngopo katanya. Loh kok ngopo toh, Mas? Saya udah tak tahan itu, kok ngopo toh, Mas? Terus saya kan, kok jenengan ki close kontak ngopo? Itu mae sakit, mae jenengan tuh sakit sebenarnya. Jenengan nggak kontak mae 1 bulan, nggak kontak saya, kenapa gitu. Rak popo, aku loro katanya. Loro apa? Ya loro gitu. Mas ngapunten, nek memang jenengan sehat itu ojo ngomong loro, ndak itu jadi omongan jadi doa. Jenengan ngerti di sini itu saya Mae itu doain jenengan itu selalu sehat, panjang umur, selamat sakabene sehat itu. Jadi selalu kita itu doain jenengan seperti itu. Jadi jenengan itu kalau sehat itu jangan ngaku aku loro. Tapi kok misal memang loro, ya saya doain cepat sembuh kayak gitu. Terus saya nanya, terus saya aku telepon dan jenengan kan ngubungin saya itu ngopo gitu. Nek saya ono salah aku jaluk ngapura gitu. Udah dimatiin cik. Emis. Mm. Nah, terus saya dengar dari istrinya itu bilang, Mbak, ngapunten ya Mbak, tapi jenengan jangan kaget. Suami saya itu memang bilang sama saya, itu memang suaminya itu ada lagi deket sama perempuan katanya, kayak gitu. Oke. Malah malah dikira temannya itu tuh waktu nyampein WA dari kakak saya yang tadi tak suruh ngaku kakaknya itu loh, itu tuh pas ngasih itu tuh pas telepon sama jenengan kok Mbak, pas call katanya gitu. Enggak Mas, dia itu nggak call atau nggak komunikasi sama saya 1 bulan full ini, enggak Mbak, tapi kemarin waktu saya ngasih tahu WA itu tuh dia lagi call sama perempuan gitu. Tapi memang terus temannya yang satu memang ngomong memang dia lagi deket perempuan. Cuman sih, jadi katanya loh, misalnya nggak tahu ya, di Taiwan itu tuh ada circle pertemanan seperti ini. Mereka pada minum, kalau misalnya mereka pada punya apa ya, pacar atau apa di sana gitu tuh diajak ngumpul di situ minum kayak gitu. Nah untuk suami saya ini itu belum pernah diajak si ceweknya gitu. Jadi mereka yang nggak tahu ceweknya siapa katanya kayak gitu. Itu, Miss. Nah terus saya semakin semakin feeling saya semakin nggak bagus ini, karena
bulan ini benar-benar los bayar hutang, gak mau bayar hutang, los nggak kirim ke saya tapi full gitu. Oke, nah satu, telepon Miss Yuni mau ngapain? Saya tuh cuman kayak gini Miss, nanya kemarin itu sebenarnya saya minta tolong, saya sempat chat sama adminnya Miss gitu. Apa tak suruh gimana ya caranya saya menghubungkan, saya bisa bicara sama suami saya, bingung gitu loh. Tapi kan semalam saya udah bisa ngomong ya seperti itu, saya udah dapat jawaban. Nah saya cuma mau tanya Miss, kalau saya sempat mungkin saya saking emosinya ya Miss ya, Hmm. gini, apa dia biar dipulangin aja ya kayak gitu. Maaf ya Miss sebelumnya karena saya kan awam ya, saya nggak tahu ya tentang itu. Saya cuma karena namanya emosi ya Miss. Tak pulangin aja ya kayak gitu. Nggak bisa, Jangan pulang nggak bisa. misalnya ya saya kan mikirnya gitu. Mendingan dia pulang udahlah nggak usah ini lagi, tapi udah di sini daripada sekarang kemarin kita yang berjuang seperti itu, sekarang dia ini malah yang menikmati orang lain. Namanya emosi ya, Cik. Seorang istri emosi kayak gitu. Oke, Seperti itu sempat ada kayak gitu. oke, Nggak bisa ya, Cik ya. nggak bisa. Karena satu hal Mbak ya, saya kasih tahu kamu. Ini kejadiannya di Makau. Oke, Suaminya berangkat oke, ke Makau, dia selingkuh, ketahuan istrinya, istrinya datang ke Makau. Si cowoknya oke. itu mengakhiri hidupnya loh. Astagfirullah. Ya, itu ada kasus, kalian boleh selidikin di Makau. Baru kejadian 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi ya saya bilang, bojomu ya aja digawa metu, bojomu gawa metu ludes di pangan garangan wati. Kamu lo bilang Iya, bahwa suamimu tidak pernah ini itu. Malah laki-laki yang di Indonesianya nakal keluar negeri ki malah tekun. Wong sing tekun ki iya, malah iya. nakal. Yo angel, Mm-mm. karena kan nggak pernah roh apa-apa. Nggih, Ngerti nggak? Yo nggih. yo wong lanang ra tau barang barang liya-liya yo empuk budal. Saya bukan ingin menfitnah ya, ini berdasarkan dari Nggih. kenyataan hilang. Mm. Wong sing lambene jeleber, irunge jelebor, matane kiceren aja payu laris di sana, apalagi wong lanang mapan lan tampan. Ayo budal amblas sih, Mbak. Bukan saya ingin Nggih, menfitnah. Tidak semua laki-laki seperti itu. Ingat, tidak nggih. semua Iya, laki-laki iya. seperti itu. Tetapi Nggih. laki-laki kalau sudah gaya dikit, itu udah tampangnya gaya-gayaan ugal-ugalan. Di PT yang mendoakan ibunya, di PT yang mendoakan istrinya. Atas doa istri dan ibu dia berangkat ke luar negeri. Nyampe di sana, istri. Ya enggak dong, ganti yang baru dong. Apem-apem di luar sana kan gratisan. Ngapain ngerawat istri yang jauh di sana? Iya, Miss. Jadi saya bukan suudon loh, saya bukan suudon ya, Nggih, tidak semua. nggih. Jadi kalau kalian tidak merebut suami orang, jangan baper. Ya ini yang ada di Taiwan ini gampang-gampang baper. Saya tidak menuduh Anda. Tetapi ini seorang istri yang kehilangan sosok suami 1 bulan ini bukan masalah kirimannya. Karena laki-laki wajib mengirimkan uang buat istrinya. Itu wajib hukumnya. Itu wajib. Iya, Wajib, itu hukumnya wajib. Jadi no debat ya. Tapi kalau laki-laki sudah keserengkel sama perempuan murahan, ya jangan marah. Kamu sebagai perempuan kalau nggak pernah cycle bojone wong ya wis diem. Jangan ikut campur, kamu nggak diajak. Paham? Kalau kamu nggak diajak nggak usah komen. Ini saya nggak ngomenin kamu. Tapi lek dapurane pelakor, play team. Engko lek wis meteng, yo marani bojo sing sah. Iya, lek wis mateng, iya mecicil-mecicil. Saya butuh pertanggungjawaban. Bagaimana dengan bayi yang saya kandung? Hei, waktu kamu tompak-tompakan kemana aja? Ya, ini bojone goleki gak direken. Sekarang sudah di rumah, sudah didoain, nyampe di Taiwan, langsung Mbak Kunti pada datang semua. Ngono kuwi gak mungkin laki-laki tampan dan mapan iki ra ndek bojo. Apuk cangkemmu nggo kor pelakor. Doyan erang karo manuke wong iki lho. Ting iya ya. makanya Miss, kadang bikin sakit itu kita yang di rumah ya, saya sholat 5 waktu, selalu saya kirim Al-Fatihah buat keselamatan nih, apapun dilancarkan pekerjaannya, disayang banyak orang, dijauhkan sama orang yang jahat. Ya apa sih Cik, seorang istri doain yang baik-baik, kadang sampai nangis sih karena di sana lagi apa dia sendirian, kadang ya saya gitu. Tapi begitu naif saya ya. Terus apa ya, sampai ini aku sampai tadi itu kan saya telepon orang tua saya, mertua ya Cik ya.
Ibu Mm-mm. kita tiap ini teleponan, jadi intent teleponan sejak ini mas ya. Ternyata itu tuh oh tapi kemarin saya udah bilang sama ibu kalau ini kok los ya bu. Nah, saya bilang saya kok ini udah mulai ini loh. Itu ibu saya udah masih nenangin gitu loh Ci. Nah terus sampai sampai tadi pagi itu tuh saya teleponan lagi itu ibu lagi jujur Miss bilang sebenarnya masmu itu tuh udah telepon Mae katanya. Telepon kapan mak gitu. Teleponnya selang selang sehari habis kamu datang ke rumah gitu. Saya pas jenguk ibu, oh telepon apa bu gitu. Telepon memang dia katanya gini Miss, kalau mak aku seneng perempuan yang gini gitu katanya. Kan jangkrik. Terus iya makanya saya kaget, saya bilang loh berarti mak udah tahu saya bilang kayak gitu. Saya itu sakitnya tambah gitu. No dengerin dulu katanya. Dia cuma bilang gitu. Ya Terus udah, saya sebentar, bilang sebentar, sebentar. Jangan biarkan hatimu sakit. Kerjalah, jadikan dirimu yang terbaik. tapi sakit Miss. Iya, tapi gini loh, gini loh, gini Kita loh. yang berjuang. Iya, saya tahu. Ingat, setiap perjuangan itu tidak perlu dihargai oleh laki-laki. Karena itu jadilah wanita mandiri. Saya baper nih, saya baper banget. Kan Miss Yuni selalu bilang, bohong kalau laki-laki itu nggak suka perempuan dandan. Bohong, bohong. Karena kamu akan ditinggalkan. Ya Miss, Kamu sebentar harus itu mandiri. Kamu nggak perlu berkembang biak golek lanangan liya. enggak Miss, enggak Kamu saya harus kamu harus harus enggak. sukses lebih dari dia. Enggak, saya itu apa kebetulan itu tipe orang yang memang enggak gampang ini gitu loh, Miss. Jadi memang saya benar-benar ditinggal itu ya benar ya udah kan dia bilang kamu gak usah kerja, sekarang kamu di rumah aja ngurus anak gitu. Seterus saya nitip bapak ibunya katanya. Iya, ya biar aku aja yang kerja gitu. Udah bis itu jalan 1 tahun nggak ada masalah. Entah mau kan Udah lo di ya, luar negeri ya Mbak, Mbak. Berangkat aja. Dengan tapi sejuta umur luka itu kamu harus sukses. saya tuh sebenarnya mau ini juga Miss, cuman umur saya udah nggak ini Miss, umur saya itu udah 45 sekarang Miss. Untuk awal kayaknya udah nggak bisa ya Miss Iya ya. ke Malaysia dulu loh. Malaysia Masih masih bisa nerima. nggak Miss? Malaysia masih nerima itu. Masih mau Miss, Miss bisa bantu saya? Kamu orang mana sih? Saya Jogja Miss. Jogja nggak iso Mbak. Di luar negeri jadi pembantu nggak iso. Kenapa? Nggak tahu. Jogja nggak bisa. KTP Jogja nggak, KTP Jogja nggak bisa. Allah, Nggak bisa. KTP Jogja nggak bisa jadi pembantu di luar negeri. apa ya Miss? Karena pemerintah daerah tidak mengizinkan mereka di luar negeri sebagai pembantu. Nggak boleh. Kalau pembantu nggak boleh. Lah Makanya bojomu Miss, umur piro toh Mbak? Bojomu umur piro? umur 39, 40 Miss. Oh suamimu lebih muda dibandingkan kamu. Iya, iya. Makanya Miss Yuni ki ngomong ojo rabi mbek arek lanang sing umure bocil ngono kuwi. Kono jek Enggak nafsu Miss. ah i u eh oh kowe wis tuwek krek-krepen. Gini loh Miss, jadi apa ya? Ya orang kan nggak, ya aku mungkin terlalu orang apa ya, nggak tahu lah saya tuh mikirnya itu nggak yang ribet gitu loh udah ya apa ya bis makanya singkatnya saya ngiklasin suami kerja di luar segala macam itu tuh benar-benar yang tulus ya bis, tulus ya Iya, nggak yang ini gitu loh. Tapi kalau akhirnya saya dapat pengkhianatan seperti ini sakit loh bis, saya tahu. Saya tahu. sakit. Tadi pelakornya aja telepon saya yang dari Hong Kong itu kan mereka juga sakit, tapi mereka nggak tahu sakitnya istri sah. Mana ya bis, maksudnya biar aku tuh sama apa ya kalau misal di Indonesia bisa telepon PT aku harus gimana ya, atau paling enggak terus ya mau ngomong sama suami baik-baik. Kalau sudah selingkuh itu nggak ada baiknya, Mbak. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ya bis saya bingung bis. Wong lanang api-api aja dikirim di Taiwan, dilipes sama sama Mbak Kunti. Angel ini, Mbak. Kalau yang lainnya maksudnya kayak semalam itu istrinya itu yuk menenangin saya kan, saya kan kalau yang istrinya temannya suami semalam yang saya datengin di rumah itu kan dia udah 15 tahun ya, suami, jadi punya suami TKI gitu, itu tuh memang kayak gitu. Cuman
suamiku nggak parah mbak dalam artian misal saya udah nggak peduli mbak misal suami saya mau kemana-mana di sana, tapi yang penting dia itu ingin anak katanya gitu, jadi untuk kiriman untuk sering komunikasi itu masih sering gitu. Terus mas atau suaminya kan pas waktu telepon sama saya dia bilang saya itu juga bukan orang baik mbak, saya itu juga di sini kayak gini-gini, saya bilang kayak gitu, cuma saya itu masih bisa, saya masih ingat anak sama istri di rumah, saya masih sering komunikasi, saya masih kirim uang katanya kayak gitu. Ya berarti kan Mbak Kuntinya lebih hebat loh itu. Mbak Kuntinya Iya tuh sangar makanya itu berarti. makanya itu terus terus mas apa temannya suami saya itu bilang sama istrinya juga bilang gitu. Aku tuh sampai nasehatin sama si itu suaminya itu bilang di sini tuh perempuan ya udah rata-rata teman-teman di sini tuh ya biasalah mereka pada main rumah udah sekali tinggal gitu loh, pengen ganti lagi kayak gitu, jangan di mungkin singkat ceritanya jangan dibawa perasaan kayak gitu. Nah kalau suamiku ini katanya kan ya berarti dibawa perasaan kan mis maksudnya kayak gitu, maksudnya kalau yang lainnya itu udah kayak gitu, udah kayak gitu loh, nggak yang berlanjut gitu loh, kok ini berlanjut gitu mis. Ya Allah, sakit, Miss. Iya. Sampai Konsekuensi suami merantau, Mbak. Bener gak sih? iya sih. Suamimu wong Wonogiri itulah ada yang nanyain. Suamimu orang Iya, Wonogiri. iya, Oh. Wonogiri. Solo tadinya Solo, cuman terus pindah ke Wonogiri. Oh iya bener, Mbak. Iki sapa sih bener? Bener, Mbak. Oh, iki ono sing ngeruh iki paling. Suamimu Iya, iya nyatanya ada yang komen tuh. Ada yang komen. iya. Oh, Jojo selingkuhan engko sing metu kok kene rek. Soalnya saya nggak lihat live-nya Miss Yuni. Heeh. Yang lakinya di Taiwan takoknya terus engko rek. Iya, itu apa itu yang suamiku mungkin siapa itu Mbak yang komen Hmm. dia lupa rumah nggak ngirimin. Sementara tahu saya nggak kerja Mbak di rumah. Gundik, ya lah ini spesial buat Mbak Gundik sih. Sebenarnya aku lebih lebih gini loh. Aduh, saya tuh bingung ya. Ini video ini buat Mbak Gundik aja ya. Satu, saya ingin video ini saya tujukan pada Mbak Gundik yang ada di Taiwan nih. Ini masnya itu yang berasal dari Wonogiri itu baru pertama kali ke luar negeri. Tolong Mbak Gundik, itu yang dari Wonogiri itu punya anak nih, istrinya. Kan bagaimanapun juga Mbak Gundik harus paham dong. Kan Mbak Gundik tiba-tiba menuai dengan indahnya. Lah, biar Mbak Gundik, uripmu Mbak Gundik ngesakne gitu loh. Sepil namanya, nak huruf depannya aja Mbak. Huruf depannya aja siapa? Panggilannya Wiwit. Aduh, malah disepil full malah Wiwit. Iya, Mbak. Mas Wiwit yang dari mana? Wonogiri. Mas, ileng anakmu, Mas. Hati-hati manukmu kleper mulai penyakitan. Ingat loh, loro gak enek sing roh. Wele sampai manukmu Itu kleper mulai golek itu yang bojomu berjuang awas we. saya Miss. Hah? Itu yang berjuang saya Miss, yang Oke. berjuang saya, dia tahu banget itu bahkan bahkan kayak baju segala macam itu dia tahu banget kok, dia kondisi dia sebelum berangkat ke Taiwan itu seperti apa, dan itu siapa yang ini saya Miss, Oke. tahu banget tuh suami saya. Kalau Oke. misalkan memang ada yang lihat live ini boleh sampaikan termasuk suami saya.